Lalu lintas innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah terjadi kecelakaan. Jangan kita tinggal kasihan. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, kecelakaan melibatkan 3 kendaraan di Natar, 1 korban meninggal terlindas truk. Kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raden Gunawan, Kelurahan Haji Menanatar, Lampung Selatan pada Jumat 28 April 2023. Adapun kecelakaan tersebut melibatkan truk mobil tronton tangki milik Pertamina, mobil pickup merek Isuzu dan juga pengendara sepeda motor. Akibatnya 1 orang pengemudi sepeda motor korban meninggal dunia. Korban berinisial MDA 24 tahun merupakan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Lampung. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan kecelakaan ini bermula saat sepeda motor Honda Beat BE 2429 AMT menuju dari arah Bundaran Rading Intan menuju Pesawaran dengan berkecepatan sedang. Setibanya di lokasi kecelakaan, Edwin menjelaskan pengendara motor hendak berbelok ke sebelah kanan. Namun dari arah yang sama datang pickup Isuzu dengan nopol BE 8325 UK yang berjalan diduga berkecepatan tinggi. Kapolres menjelaskan mobil pickup ini lalu menyerempet pengemudi motor. Hal itu dijelaskan Edwin membuat pengendara motor terpental ke sebelah kanan jalan. Tak lama truk tangki tronton Pertamina berplat nomor BE 8238 UU yang berjalan berlawanan dari arah melindas korban pengendara motor. Disitulah terjadi kecelakaan yang membuat pengemudi motor meninggal dunia. Edwin menjelaskan korban meninggal berinisial MDA 24 tahun warga Jalan Bumi Harta 3 BY Kandis, Bandar Lampung. Korban meninggal dan didapati luka di kepala sobek serta sejumlah luka lain di tubuh korban. Sementara itu Edwin menjelaskan pengemudi mobil pickup dan pengemudi truk tronton ini tak mengalami luka serius. Yang menjelaskan pihaknya telah melakukan identifikasi dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi di sekitar TKP. Edwin melanjutkan saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk kemudian dibawa ke rumah duka. Akibat kejadian tersebut Edwin mengatakan kerugian material ditimbulkan mencapai 1 juta rupiah. Berita selanjutnya datang dari Menteri Perhubungan yang tinjau arus balik gelombang 2 di Bakauheni, Lampung Selatan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi dan juga Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Satya Budi meninjau pelabuhan Bakauheni, Lampung jelang puncak arus balik gelombang kedua pada Jumat 28 April 2023. Menteri Perhubungan ingin memastikan kesiapan pelabuhan Bakau pada puncak arus balik gelombang kedua ini. Menurut data PT ASDP Ferry Indonesia, masih ada sekitar 50% pemudik yang belum balik dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Budi Karya Sumardi dan juga Kokor Lantas Polri langsung mendengarkan paparan kesiapan puncak arus balik gelombang kedua di ruang VVIP ASDP Bakauheni. Kunjungan Menteri Perhubungan kemudian dilanjutkan dengan membagikan bingkisan kepada para pemudik kendaraan roda 2 dan 4 serta penumpang pejalan kaki di dermaga eksekutif. Hal itu dilakukan sekaligus memantau pelayanan tiket menggunakan aplikasi Ferizi milik PT ASDP Indonesia Ferry. Budi mengatakan pihaknya akan memaksimalkan Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung dan juga Pelabuhan BBJ apabila penumpang di Pelabuhan Bakauheni mengalami kepadatan. Pasalnya, berdasarkan data dari PT ASDP, masih ada sekitar 50% pemudik yang belum kembali ke Pulau Jawa. Sementara itu, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Satya Budi mengatakan, arus balik dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa maupun sebaliknya dari rekayasa yang dilakukan petugas kepolisian masih berjalan dengan baik.
Pihaknya mengapresiasi pemudik yang telah sabar menunggu dan kooperatif saat mengantri di pelabuhan maupun jalan tol. Berdasarkan dari pantauan arus kendaraan di Pelabuhan Bakauheni pada hari ini, terpantau ramai, lancar, dan diperkirakan puncak arus gelombang kedua akan terjadi pada 30 April dan juga 1 Mei 2023, mengingat hari libur sekolah akan segera berakhir. Tengok orang tua di Bandar Lampung, 2 motor pemudik asal Jakarta dikondol maling. Aksi pencurian sepeda motor terekam CCTV kembali terjadi di sebuah rumah di Jalan Pulau Sari 11, Perumnas Wai Kandis Tanjung Senang, Bandar Lampung pada Kamis 28 April 2023. Kali ini pencuri menggalsa 2 unit motor milik pemudi dari Jakarta yang sedang pulang menengok orang tuanya dalam suasana lebaran. Dari video rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang terlihat mengendap-endap di halaman rumah korban sembari mengincar motor yang berada di pagar. Lalu pelaku masuk ke dalam pagar rumah korban dan menggondol 2 unit motor dari halaman rumah korban dengan cara diangkat keluar pagar. Korban Imam Setiadi mengatakan peristiwa ini muncul terjadi pada pukul 2 dini hari saat seisi rumah sedang tidur. Namun ia baru mengetahui pencurian saat bangun sholat subuh, memeriksa motor tak ada lagi di halaman rumah. Menurut Imam, pada Jumat 28 April 2023 pada saat kejadian di halaman rumahnya terparkir 4 motor, namun yang diambil 2 motor. Imam menduga pelaku lebih dari 2 orang, tapi yang terekam CCTV hanya 2 pelaku yang mengangkat motor itu. Akibat peristiwa tersebut, 2 unit motor miliknya dan adik iparnya raib dikondol maling. Padahal Imam menjelaskan kedua motor tersebut belum sempat 1 tahun dibeli. Adapun motor yang hilang yakni Yamaha Gear berwarna merah milik Imam dan Honda Fit hitam milik adik iparnya. Ia mengaku motor miliknya baru 6 bulan dibeli, sedangkan milik adik iparnya baru dipakai sebulan dan belum keluar plat. Ia menjelaskan serta keluarganya baru 2 hari ini tiba dari Jakarta untuk mudik sembari menengok orang tuanya. Ia pun berencana kembali ke Jakarta di hari yang sama saat motor miliknya dikondol maling. Sementara itu Kapolsek Tanjung Senang Ibda Alan Ridwan membenarkan peristiwa pencurian adanya sepeda motor ini. Ia mengatakan korban sudah melapor dan pihaknya sudah datang ke TKP saat ini, dan ia juga mengaku pihaknya sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku. Berita selanjutnya datang dari Polda Lampung yang kerahkan 4 bus, 200 orang ikut mudik gratis ke Pulau Jawa. Ditlantas Polda Lampung menggelar program mudik gratis bagi masyarakat umum. Wadir Lantas Polda Lampung AKBP Muhammad Ali mengatakan pihaknya menggelar kegiatan tersebut untuk mengurangi kepadatan pemudik pada arus balik Lebaran 2023. AKBP Muhammad Ali saat diwawancarai Tribun Lampung di pelataran parkir kantor Ditlantas Polda Lampung pada Kamis 27 April mengatakan jumlah pemudik yang diberangkat ke DKI Jakarta yang difasilitasi Polda Lampung hari ini sebanyak 200 orang. Yang mengatakan peserta mudik gratis ini berasal dari Lampung Utara, 4 orang, Lampung Timur 4 orang, Lampung Selatan 19 orang, Lampung Barat 1 orang, Lampung Tengah 2 orang, dan Mesuji 1 orang. Kemudian dari Kabupaten Tanggamus 5 orang, Pringsewu 4 orang, Pesawaran 3 orang, Tulang Bawang 3 orang, Tulang Bawang Barat 1 orang, Wai Kanan 3 orang, Bangka Belitung 1 orang. Lalu ada dari Jakarta Pusat 4 orang, Jakarta Barat 9 orang, Jakarta Selatan 2 orang, Jakarta Timur 6 orang, Jakarta Utara 4 orang, Jawa Timur 1 orang, Banten 14 orang, Jawa Barat 15 orang, Sumatera Utara 2 orang, dan sisanya dari Bandar Lampung. Sehingga Ali menjelaskan jumlah yang diberikan fasilitas ini sebanyak 200 penumpang dengan menaiki 4 bus. Saat ditanya apakah program ini akan dilakukan ke depannya, ia mengatakan pihaknya melihat perkembangan dan situasinya. Salah seorang peserta pemudik gratis, Nabila Nur Aziza, siswi SMTI Bandar Lampung, mengatakan dirinya ingin pergi ke Bandung, Jawa Barat untuk melakukan praktik kerja lapangan atau PKL. Ia sebagai pelajar bersyukur terfasilitasi program ini sehingga bisa mengirit pengeluaran. Nabila juga mengatakan dirinya kemarin mendapatkan brosur mudik gratis melalui pesan WhatsApp dan ia langsung mendaftar. Adapun syaratnya hanya menyerahkan fotokopi KTP saja dan itu langsung dikirim ke nomor telepon adminnya. Ia mengatakan pihak dari Ditlantas Polda Lampung setelah itu langsung melakukan konfirmasi ulang.
Di SMK SMP Bandar Lampung. Jadi mau ke Bandung itu PKL, kemudian transit dulu Jakarta ya. Oke. Nah kemudian harapannya apa nih setelah kegiatan ini dilaksanakan? Harapannya semoga tahun-tahun berikutnya ada. Jadi buat yang mungkin kesulitan untuk mencari tiket yang sold out itu bisa lewat sini. Terus juga bisa mengirit ongkos, tentunya itu sih yang paling utama. Kemarin persyaratannya gimana? Persyaratannya gampang banget, cuman fotoin KTP, WA adminnya, udah itu aja. Terus nanti nggak lama dikonfirmasi sama adminnya. Dibales ya sama dia? Iya, dibales. Oke. Kalau buat setahu saya di brosur itu ada 200 orang kuota. Berita selanjutnya, omset pedagang asongan di Lampung Tengah meningkat saat arus mudik dan juga arus balik Lebaran. Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah memberikan berkah bagi sejumlah pedagang kaki lima dan pedagang asongan di Lampung Tengah. Berkat adanya aktivitas mudik Lebaran yang menggunakan fasilitas angkutan umum, meningkatkan omset pebisnis kecil atau pedagang asongan di Lampung Tengah hingga meraup Rp1 juta per hari. Hal itu diungkapkan Rais pedagang asongan asal Bandar Jaya yang telah menggeluti usahanya selama 3 tahun. Ia mengatakan pendapatan meningkat sejak H-3 Hari Raya Idul Fitri kemarin. Peningkatan omset itu dipengaruhi jumlah penumpang pada kendaraan umum jalur darat khususnya bus antar kota dan antar provinsi. Menurutnya kepada Tribun Lampung pada Jumat 28 April 2023 di depan Masjid Istiqlal Bandar Jaya Lampung Tengah, pendapatan pedagang asongan ini meningkat sejak jelang Lebaran. Rais mengaku omset yang diperoleh saat momen Lebaran mencapai 900 sampai dengan Rp1 juta per hari. Sementara omset hari biasanya mencapai 300.000 per hari. Adapun puncak omset Rais dirasakan pada H-2 hingga H+2 Lebaran. Barang dagangan yang dijual diantaranya somai kaca, tahu, keripik, air mineral, risol, telur puyuh, dan lain-lainnya. Ia mengatakan semua barang dagangannya yang dijual serba Rp5.000. Rais mengatakan cara menjual dengan menaiki bus yang menjajakannya kepada penumpang dengan membawa rak jinjing, aneka makanan dan minuman digantung dan dipangkul sambil berjalan. Ia mengaku awalnya ia naik bus dari Bandar Jaya, kemudian berpindah putar Terbanggi Besar, gotong royong, wates, dan terus berulang hingga kembali ke Bandar Jaya. Menurutnya pekerjaan yang ditekuninya ini tak mematok jam, namun yang menjadi patokan adalah dagangan harus habis. Nyampe 1,5 juta, 2 juta. Jadi puncaknya kapan itu Bang? Hari kedua ketiga. Itu per hari ya Bang ya? Ya, Kita kemana aja Bang jualannya Bang? ya dari bandar Terbanggi, gotong royong, wates, bandar. Jadi naik turun bis gitu Bang ya? Ya, Dari jam berapa sampai jam berapa Bang? dari jamnya nggak nentu, Nggak jam nentu. habis ya pulang. Berita selanjutnya, Ramayana Ciplos Lampung hadirkan promo Matasmin pasti lebih murah. Ramayana Ciplos Lampung menghadirkan promo yang berlangsung di area supermarket Supervisor Supermarket Ramayana Ciplos Lampung. Andre Purwanto mengatakan, promo ini adalah Matasmin dan juga pasti lebih murah yang berlangsung tanggal 28 sampai dengan 30 April 2023. Promo ini adalah promo potongan harga yakni per country 3.690 menjadi 3.150 per 100 gram dan melon Skyrock dari 1.890 menjadi 1.590 per 100 gram. Anggur Red Globe dari 7.150 menjadi 5.000 per 100 gram dan Indomie instan goreng spesial 85 gram tadi 15.000 menjadi 13.000 per 5 pieces. Kemudian Soclean Liquid Pouch All Varian dari 19.000 menjadi 15.900 per pieces dan Sweetie Burns Pants dari 62.000 menjadi 50.000 per pieces. Kemudian Zinc Shampoo 170 ml All Varian 24.500 menjadi 15.900 per pieces.
Selanjutnya Ceres Fox Sampo 170 ml varian 24.000 menjadi 15.000. Serta finish Flag Pouch 545 gram kental manis coklat 19.000 menjadi 15.000 per pieces. Dan pucuk harum dari 7.000 menjadi 6.200 per 2 pieces, serta Rose Brand gula pasir 1 kg premium dan tebu menjadi 13.000 dari 13.300. Ada juga promo beli 2 gratis 1 selesai 75 gram ayam dan sapi. Promo berikutnya adalah diskon 20 hingga 30% mainan anak yang berlaku dari tanggal hingga 3 Mei 2023. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.